Empat orang sudah menjadi terpidana dalam kasus suap uang ketok palu RAPBD tahun 2018. Mereka adalah Erwan Malik, Saifuddin, Arpan, dan Supriyono. Keempatnya divonis oleh hakim dengan hukuman berbeda. Seiring berjalannya waktu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pengembangan hingga akhirnya menetapkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebagai tersangka baru suap uang ketok RAPBD 2018. Zola diduga mengetahui dan memerintahkan agar tiga bawahannya menyanggupi permintaan anggota dewan. Tampaknya komisi menuntaskan kasus ini tidak hanya sebatas Zola. Lalu siapa lagi yang bakal menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi? Suap uang ketok terus berlanjut. Siapa setelah Zola? Kami menelaahnya untuk Anda. 4 orang sudah menjadi terpidana dalam kasus suap uang ketok palu RAPBD tahun 2018. Mereka adalah Erwan Malik, Saifuddin, Arpan, dan Supriyono. Keempatnya divonis oleh hakim dengan hukuman berbeda. Seiring berjalan waktu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan terhadap siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini, hingga akhirnya menetapkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebagai tersangka baru kasus suap uang ketok RAPBD 2018. Zola diduga mengetahui dan memerintahkan agar tiga bawahannya menyanggupi permintaan anggota dewan. Penetapan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka baru dalam kasus suap uang ketok palu RAPBD 2018 diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada 10 Juli 2018. KPK meyakini sudah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Atas hal tersebut, KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka Zumi Zola Zulkifli yang merupakan Gubernur Jambi nonaktif. Dalam konferensi persnya, Basaria menjelaskan ditetapkannya Zola sebagai tersangka karena berdasarkan fakta persidangan. Tersangka Zola diduga mengetahui dan menyetujui adanya uang ketok palu saat terjadinya OTT. Zola juga diduga memerintahkan PLT Kadis PU Provinsi Jambi Arpan dan Asisten 3 Saifuddin mencarikan uang ketok untuk para anggota dewan dengan mengumpulkan dana dari kepala OPD dan dari pihak lainnya. Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan mengatakan untuk menyeret Zola ke persidangan, KPK akan memeriksa 33 saksi di Mapolda Jambi untuk mengusut lebih jauh keterlibatan Zumi Zola serta pihak lainnya. Mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa tersangka ZZ selaku Gubernur Jambi periode 2016-2021 diduga mengetahui dan menyetujui terkait uang ketok palu yang dilakukan pada saat OTT tersebut. Dalam minggu ini direncanakan sekitar 33 saksi akan diperiksa di Jambi. Selama proses penyidikan kasus suap uang ketok RAPBD 2018 yang sudah berlangsung selama lebih kurang 9 bulan dan melakukan pemeriksaan para saksi, ternyata benar bahwa ada dewan yang menerima uang ketok palu selain Supriyono. Hal ini diperkuat dengan pernyataan KPK yang menyebut 7 anggota dewan yang menerima uang ketok sudah mengembalikan uang suap tersebut ke KPK dengan nominal 700 juta rupiah. Uang tersebut saat ini dititipkan di rekening KPK dan akan menjadi alat bukti. Zola disangka melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan menjadi tersangka baru, membuat penantian panjang Zumi Zola di dalam rumah tahanan KPK Kuningan, Jakarta semakin lama dan bahkan bisa mencapai umur Zola menua. Karena sebelumnya Zola sudah menyandang status sebagai tersangka serta telah ditahan KPK. Saat itu, Zola dijerat KPK dengan pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian, Zumi Zola saat ini tersandung 2 kasus sekaligus, suap uang ketok palu RAPBD Jambi dan kasus gratifikasi proyek. Setelah Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka baru, sejumlah pihak kembali diperiksa oleh KPK, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga swasta. Lalu keterangan apa saja yang digali oleh KPK? Telah kembali sesaat lagi.